Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita kesehatan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat beliau. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Kata hormat saya kepada dosen pengampu Ibu Dr. Wahyu Khafidah MA. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Deva Novriana Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Teramuka Banda Aceh. Membahas tentang sumber ilmu pengetahuan, yang dimana kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumber itu bermakna asal. Contoh seperti air yang berasal dari mata air. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan itu berasalnya dari pengetahuan manusia, yang diperoleh dari pengetahuan manusia. Ada beberapa sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan manusia itu semua diperoleh dari rasio, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu harus dimulai secara rasio, yang tanpa rasio mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Mungkin kita bertanya, apa sih rasio itu? Rasio itu adalah cara kita berpikir. Maka berpikir inilah yang kemudian membentuk sebuah pengetahuan, yang dimana semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Rasio ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membutuhkan dunia yang nyata, sehingga di mana proses pemerolehan pengetahuan ini ialah rasio yang bersentuhan dengan dunia nyata di dalam berbagai pengalaman empirisnya. Jika semakin sering rasio bekerja dan bersentuhan dengan dunia nyata, maka akan dekat pula manusia kepada kesempurnaan. Jadi tokoh-tokoh dari aliran rasionalisme ini yaitu ada René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Watt, yang mana pada hakikatnya akar pemikiran mereka dikembangkan para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Yang kedua ada empirisme, yang dimana empirisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang bermakna pengalaman. Kedua ada aliran empirisme, yang dimana empirisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang bermakna pengalaman. Berbeda dengan rasionalisme, empirisme memilih pengalaman
pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman secara lahiriah ataupun pengalaman secara batiniah. Nah, prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke, yang mana penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengalaman dan pengenalan. Ada beberapa sumber pengetahuan empirisme yang dikemukakan oleh John Hosper. Yang pertama ada pengalaman indrawi atau sense experience. Yang kedua ada penalaran atau reaction. Yang ketiga ada otoritas atau authority. Yang keempat ada intuisi atau intuition. Yang kelima ada wahyu atau revelation. Yang terakhir ada keyakinan atau faith. Tokoh-tokoh dari aliran empirisme ini ada Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Terakhir dari sumber ilmu pengetahuan ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Nah, hubungan antara filsafat dan agama itu memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Hubungan filsafat dan agama yang ada di Barat itu telah terjadi sejak periode Yunani klasik. Di Barat terdapat kecenderungan yang kuat terhadap peran agama, di mana masyarakat modern yang rasionalistik, fatalistik, dan metodistik, mereka ternyata hampa spiritual, sehingga mereka mulai menengok dunia timur yang kaya dengan nilai-nilai spiritual. Kalau dilihat dari sudut pandang Islam, hubungan antara filsafat dan agama itu sangat erat, yang dimana Al-Quran telah mengatakan bahwa sarana yang digunakan dalam mempelajari objek itu bersifat realistis secara menyeluruh. Ayat yang menerangkan itu diantaranya sekira-kira makna, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal dan berbudi. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa Al-Quran memandang positif hubungan filsafat dengan agama. Kan hubungan antara filsafat dan budaya adalah usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasan sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal ini sejalan dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat, sehingga di mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi dengan budaya. Nah, jadi kesimpulannya sumber ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama rasionalisme, yang dimana rasionalisme ini adalah pemikiran. Yang kedua ada empirisme, yang dimana empirisme ini adalah sebuah pengalaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari pemakaran makalah saya mohon diberi kemaafan, karena yang salah itu dari diri saya dan yang benar itu dari Allah. Deva Novriana Putri pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum